Itu dipukuli secara fisik ya, Mas? Untungnya maksudnya enggak, maksudnya dipukul kayak ada Armando gitu. Ya, tapi nggak kena luka karena ada tamengnya yang melindungi gitu. Oh, ada bodyguardnya ya. Nah, kalau waktu itu kan tahun 90-an ya, belum seramai sekarang bisa masuk medsos ya. Jadi begitu ya. Itu yang menadai dipukul itu akhirnya sampai sekarang Mas makmur gitu. Karena masih muda, namanya Mas Edi, tinggalnya di Tegal, teman-teman saudara masih famili saya. Dia cerita dulu dia datang sebuah acara forum, tentunya bukan forum gede ya, forum sederhana. Dia menjelaskan dengan lancar, tiba-tiba nggak terima, dipanas-panasi, akhirnya segera diungsikan panitia, tapi sempat ada beberapa orang yang berusaha mukul yang menjadi tamengnya itu Mas Edi, saya masih ingat cerita. Nah, jadi dia menjadi tameng, jadi dulu sama-sama lahir, sama-sama sekolah di Chicago ya. Buya itu sebenarnya lebih senior ya, kemudian Amin Rais baru Nurholis Majid masuk ya. Dan tiga-tiganya muridnya Fazlur Rahman gitu. Muridnya Fazlur Rahman. Jadi tapi yang paling menurut saya paling dekat ya mungkin Nurholis Majid. Nurholis Majid. Bahkan dulu si Amin Rais itu sudah nggak senang dengan namanya Leonard Binder ya. Leonard Binder kan yang nulis Islamic Liberalism ya, bersama Charles Kurzman ya. Nah itu Leonard Binder itu sering disengiti sama Amin Rais, Yahudi tengik ya. Amin Rais itu dulu gitu. Aduh, fobianya dan itu udah luar biasa dari dulu. Jadi jelas ya, dari Buya Syafi'i itu bertobatnya baru-baru saja malah ya. Betul, kalau misalnya ini Mas, siapa namanya, mengapa justru ya kalau lihat kiprahnya orang NU ini menurut kacamatanya ya sampean ya, mengapa orang-orang NU ini justru banyak sekali konflik dengan horizontal dengan penganut aliran lain dan dengan agama lain dari zamannya PKI atau paling kelihatan kan zamannya PKI kan sebentar nih. Ini yang lain boleh ikut bertanya ya, ikut komentar juga. Kebetulan narasumber kita Pak Ahmad Fauzi ini pengetahuannya dalam sosial dan teori-teori sosial yang membangun struktur politik Indonesia ini cukup bagus, saudara ya. Nah, ini Pak Santi Amar sudah hadir, Pak Ketua kita. Oke, jadi co-host ya. Tapi saya mau nanya dulu tadi ya, itu tadi ya. Mengapa Buya Syafi'i bisa ujuk-ujuk berubah? Kenapa kan kalau masalah Buya Syafi'i kan dari Muhammadiyah kan? Iya, kenapa bisa ujuk-ujuk berubah dan bisa bisa begitu pro Ahok dan bahkan bisa mengakui keterlambatan itu memang ada pewahyuan atau ada wangsit apa gitu, atau siapa yang menyakiti dia sebenarnya? Jadi saya kan dulu punya beberapa teman kakak kelas yang mereka asistennya Buya Syafi'i yang menceritakan masa lalunya, bahwasanya ketika tahun 70-an 80-an dia termasuk barisan yang sangat menolak Nurholis Majid, Cak Nur gitu. Nah, dia sadar itu justru ketika setelah reformasi, ketika mendekati reformasi menjadi ketua Muhammadiyah, PP Muhammadiyah. Setelah itu keluar dan beliau menggantikan Buya Syafi'i. Dia mulai berpikir, apa yang dikatakan Nurholis Majid dulu itu betul, tentang artikelnya yang disampaikan di Taman Ismail Marzuki yang kemudian dibuhkan banyak orang ya, diserang sana kemana sampai dipukuli ya. Sampai saya punya paman yang ternyata dia itu menjadi tamengnya ketika Nurholis Majid datang dipukuli gitu. Jadi dia yang jadi tamengnya. Itu dipukuli secara fisik ya, Mas? Untungnya maksudnya dipukul kayak ada Armando gitu. Ya, tapi nggak kena Nurholis karena ada tamengnya yang melindungi gitu. Oh, ada bodyguardnya ya. Nah, kalau waktu itu kan tahun 90-an ya, belum seramai sekarang bisa masuk medsos ya. Jadi begitu ya. Itu yang menadai dipukul itu akhirnya sampai sekarang Mas makmur gitu. Karena masih muda, namanya Mas Edi, tinggalnya di Tegal, teman-teman saudara masih famili saya. Dia cerita dulu dia datang sebuah acara forum, tentunya bukan forum gede ya, forum sederhana.
Dia menjelaskan dengan lancar, tiba-tiba nggak terima, dipanas-panasi, akhirnya segera diungsikan panitia, tapi sempat ada beberapa orang yang berusaha mukul, yang menad yang menjadi tamengnya itu Mas Edi, saya masih ingat itu cerita. Nah, jadi dia menjadi tameng, jadi apa namanya, dulu sama-sama lahir, sama-sama sekolah di Chicago ya. Buya itu sebenarnya lebih senior ya, kemudian Amin Rais baru Nurholis Majid masuk ya. Dan tiga-tiganya muridnya Fazlur Rahman gitu. Muridnya Fazlur Rahman. Jadi tapi yang paling menurut saya paling dekat ya mungkin Nurholis Majid. Nurholis Majid. Bahkan dulu si Amin Rais itu sudah nggak senang dengan namanya Leonard Binder ya. Leonard Binder itu yang nulis Islamic Liberalism ya, bersama Charles Kurzman ya. Nah itu Leonard Binder itu sering disengiti sama Amin Rais, Yahudi tengik ya. Amin Rais itu dulu gitu. Aduh, fobianya dan itu udah luar biasa dari dulu. Kalau di sarang Chicago itu banyak dosen-dosen Yahudi ya. Jadi, dan dan dia nggak suka gitu. Walaupun gurunya Rahman itu sudah terlalu lembut ya. Nah, Buya Syafi'i itu justru menjadi angin segar ketika dia mulai sadar menjadi ketua PP Muhammadiyah. Akhirnya justru gerbong Muhammadiyah itu menjadi sangat liberal ketika di tangan Buya Syafi'i. Apalagi ketika ketua majelis tarjihnya yang kalau di NU itu Basul Masail ini adalah Amin Abdullah yang lulusan Turki ya. Yang bukunya itu The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant, Immanuel Kant dan Ghazali. Dia membandingkan Immanuel Kant dan Ghazali gitu. Dan dia menetapkan Immanuel Kant justru lebih canggih, mampu melihat ternyata impulsnya Weber itu betul. Etika Protestan menjadi impuls bagi munculnya kapitalisme di Barat, ya, membangun peradaban, institusionalisasi kelembagaan. Buya Syafi'i tahun 90 setelah reformasi itu. Tapi kemudian hantaman kuat datang dari kelompoknya Amin Din Samsudin ya. Tidak suka, akhirnya setelah Din Samsudin jadi ketua Muhammadiyah, hampir semua gerbongnya Buya Syafi'i dihabisi dan kembali lagi orang-orang yang liberal dan apa namanya yang peaceful di Muhammadiyah itu disingkirkan. Ada Muhammadiyah sampai sekarang pun lebih utama yang sangat scriptural, walaupun sekarang digawangi oleh Haidar Nasir yang lulusan UGM ya, sosiolog UGM ya, juga muridnya Buya Syafi'i, tapi ya itu sebenarnya hanya sebagai wasit saja untuk mengelola gelombang-gelombang ini yang terlalu besar. Tapi dengar-dengar kelompok Muhammadiyah itu hampir 100% mendukung Anies. 100%. Anies ya. Anies ya. 100%. Jangan heran teman-teman sekalian. Ya nggak heran, cuma kan nggak ikut tutupin gereja, Mas. Iya, itu yang menurut saya sisi itu yang berbeda ya. Jadi teman-teman jangan juga, walaupun mereka tidak mengutamakan Muhammadiyah, tapi banyak orang Muhammadiyah yang lari ke MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, mereka menjadi anggota kelompok-kelompok jihad. Banyak Mas yang kelompok jihadnya. Walaupun mereka tidak mengatakan berafiliasi dengan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sendiri itu kaum skriptural, fundamentalis itu cukup banyak. Dan bapak saya itu juga mengalami. Bapak saya itu dulu sampai ceramah itu tahun zamannya Orde Baru itu diawasi polisi. Karena bapak saya termasuk fundamentalis. Bahkan ingin jadi relawan ke sana, ke Bosnia waktu itu, Herzegovina. Sampai mau ninggalin anaknya, ya ampun. Nenek mangkat orang boleh sih, Mas. Iya, diganduli sama anak istrinya ya. Iya. Jadi sampean malah diajak jadi komandan jihad di sana, Mas. Itu sisi yang lain. Tapi memang ada keunikan yang membedakan Muhammadiyah berbeda dengan NU. Memang bolehlah NU dikatakan sekarang anti khilafah, tetapi mereka ya apa namanya ya hanya diam. Kelompok-kelompok yang educate saja yang, tapi mereka tidak bisa mengendalikan arus massa gitu. Kalau jadi Anda ketahui, dalam Basul Masail, perlu Anda ketahui, teman-teman ketahui, saudara-saudara ketahui, itu mereka masih menganggap non-Muslim adalah kafir. Itu masih di ranah NU.
kelompok dan mereka belum berani mengatakan Muslim itu ya saudara, itu belum berani. Gitu. Bahkan Luar ketika biasa. Loh. Yahya Stakuf datang ke Israel menyampaikan pidatonya tentang rahmah, ya, rahmah tentang kasih sayang. Beliau mungkin ingin mewarisi semangatnya Gus Dur. Tetapi ketika pulang, dia pun juga harus mendamaikan kelompok-kelompok yang tidak terima mengatasnamakan NU harus datang ke Israel. Kalau masalah pribadi, nggak masalah. Mengatasnamakan pribadi, jangan mengatasnamakan NU. Jadi dalam alam bawah sadar NU itu sendiri, Yahudi itu masih menjadi jadi istilah, jadi non-Muslim, jadi dianggap kafir. Ya mungkin Yahudi itu walang tarba angkal Yahudi walang Nasoro, hatta tetapi amilan tahun, dan orang Yahudi dan Nasoro dan orang Kristen itu tidak akan pernah ridho dengan agamamu wahai Muhammad sampai kamu tuh mengikuti agama mereka. Alam bawah sadarnya seperti itu. Oke. Jadi jelas ya, jadi Buya Syafi'i itu bertobatnya baru-baru saja malah ya. Kalau misalnya ini Mas, siapa namanya? Mengapa justru ya kalau lihat kiprahnya orang NU ini menurut kacamatanya ya sampean ya, mengapa orang-orang NU ini justru banyak sekali konflik dengan horizontal dengan penganut aliran lain dan dengan agama lain dari zamannya PKI atau paling kelihatan kan zamannya PKI kan 3 juta orang ex PKI yang membunuh kan orang-orang Ansor kan 3 juta orang ex yang dituduh PKI tanpa pengadilan. Yang angkat senjata ini kan Ansor dan pembakaran gereja waktu zaman Gus Dur itu orang NU sampai Gus Dur itu lagi di luar negeri sampai pulang kan yang di mana sebenarnya karena dan sampai sekarang yang penutupan ini orang-orang NU menurut sampean apa sih mereka kan sebetulnya moderat kan ya NU sendiri ada sayap-sayapnya, jadi ada kelompok-kelompok, jadi ada circle yang berbeda-beda ya. Jadi kalau masalah PKI zaman dulu perlu kita ketahui kan mereka kelompok NU kan tradisional dari dulu sampai sekarang ya. Para kiai-kiai kan menguasai tanah banyak feodal gitu ya. Nah orang-orang PKI kan banyak ingin land reform ya. Jadi tanah itu dimiliki bukan dipekerjakan pada buruh yang kalau buruh petani kan nggak pernah bisa mungkin mulio, nggak pernah bisa merasakan diri kalau tinggal di desa. Ya. Sekarang mereka itu kiai-kiai itu banyak buruh-buruhnya. Nah, akhirnya buruh itu diprovokasi oleh PKI agar melawan kiai karena mereka itu hanya menjadi sapi perahnya para institusi kiai lah gitu ya. Ya oknum lah, kita nggak bilang semua ya karena kiai yang baik kan juga ada Mas. Ya ada, tapi kan itu kan sudah menjadi institusi Mas, Pak Pendeta, ya Bapak. Jadi menjadi institusi. Feodalnya itu menjadi institusi. Jadi kiai itu menjadi institusi bukan sekedar pribadi gitu. Karena itu tidak 1-2 ya. Karena rata-rata mereka mempekerjakan buruh, kemudian dia mengajarkan pesantren, gurunya ngaji ke dia, ya, dapat pengajaran nanti makannya ditanggung dan sebagainya. Jadi sistem pesantren zaman dulu kan seperti itu. Ya mungkin sampai sekarang mungkin masih ada banyak sehingga proses kejadian-kejadian bahwa pemerkosaan dan sebagainya atau pencabulan itu karena begitu tingginya harisma seorang kiai, ya, harisma seorang ustadz, harisma seorang pengajar atau ulama, sehingga santrinya harus tunduk, kalau melawan berarti akan dimulai Tuhan dan sebagainya. Itu menunjukkan hegemoni seorang kiai. Kalau bahasanya Indonesia, hegemoni itu tidak sekedar secara fisik ya, secara militeristik atau secara represif ya, tapi secara kepemimpinan, secara moral, secara karismatik. Itu menguasai alam bawah sadar kelompok-kelompok santri yang bawah-bawah. Mereka tunduk. Nah, begitu juga pada zaman itu, tentu orang-orang PKI itu melawan seperti itu ya, tidak mau. Jadi mereka kemudian anarkis ya, mungkin karena terlalu beraninya ada melawan kiai, merongrong tanah, ya berusaha memberontak dan sebagainya. Tapi orang Jawa sendiri kan tidak begitu Mas. Saya kan banyak berinteraksi dengan orang Jawa, saya kan tinggal di kampung dulu. Kalau mereka secara individu, jangan cerita agama ya. Mereka tuh orang yang sanggup di kampung kayak apa, ada yang namanya Jawa Deso itu ya. Kromo Deso, Jawa Deso, yang mau di kampung. Kalau secara individu kita berbenturan, mereka lebih banyak mengalah Mas. Iya. Tapi begitu mereka sudah membawa agama, jadi puas itu loh.
Ketika saya ketemu sama orang-orang kiai yang kejawen ya, kiai tapi kejawen, maksudnya kiai ini tapi masih pegang keris, mau apa gitu ya. Mereka itu sangat ini sekali loh, sangat menghargai kita orang Tionghoa atau orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Beda sekali Mas dengan orang-orang yang dia menekuni yang NU-nya ini sangat NU begitu ya, yang pegangannya kitab kuning begitu ya. Nah ini menurut saya salah lihat atau memang ada satu fenomena begitu Mas. Ini sambil yang lain boleh resen langsung angkat tangan, yang co-host boleh nyela ya. Silakan. Ya itu menurut saya itu fenomena yang ya sebenarnya banyak juga. Maksudnya tapi itu tidak berdiri sendiri ya, dalam artian begini Mas. Ya kalau mereka tersentuh delusinya dalam wilayah kesurupannya atau keagamaannya, ya mereka akan delusinya akan muncul dalam bentuk perlawanan ya, akan marah dan sebagainya. Jadi saya membayangkan memang mereka ramah pada kita dalam hal-hal yang bisa mereka toleransi ya. Tapi yang membuat mereka itu kenapa berbenturan ya dengan kelompok yang mendirikan khilafah. Karena apa? Kelompok khilafah ini paham mistik, contohnya kayak ngambil berkah dari seorang kiai ke kuburan, sholawatan, manakiban, wasilah dan sebagainya. Itu kan tidak sesuai dengan kelompok-kelompok radikal yang cenderung cenderung mereka itu salafi ya, terlalu ya. Itu akhirnya apa? NU itu kembali ke menyerang khilafah dengan cara tidak menyerang unsur ajaran dalam, tapi kaitannya dengan NKRI. Sebenarnya itu yang terjadi, itu melawan khilafah. Itu tidak semata-mata mereka itu berusaha memperjuangkan NKRI atau demi Indonesia atau nasional. Enggak. Karena ajaran mereka itu diserang kelompok-kelompok khilafah gitu. Ajaran mereka digerak, fondasi solidaritas sosial mereka itu diserang oleh khilafah. Yang tradisi yang dekat dengan feodal. Nah, khilafah juga punya kelemahan dalam wilayah NKRI, maka mereka menyerang itu. Lah, jadilah benturan. Jadi membayangkan tuh bukan semata-mata membela negara yang sampai doa sampai yang seperti itu. Kalau secara formal, secara endogen dari dalam, ya, merangi korupsi. Bagaimana Kemenak sekarang tuh saya katakan ngeri sekali gitu ya. Ingin membela nasionalisme secara besar, nggak akan mungkin lah NKRI akan tergantikan oleh khilafah. Itu kan hanya terlalu besarkan saja gitu. Simbol-simbol itu nggak terlalu penting. Epistemologi pengetahuan saya tidak akan pernah bisa mewujudkan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau Indonesia mau mendapatkan Nobel Sains mungkin 100 tahun depan baru bisa. Tapi kalau Nobel Sains mungkin masih ada bisa. Ada satu siapa Mas namanya yang orang Islam yang peraih Abu Salam itu kan di orang Muhammadiyah, Abdus Salam itu ya. Stephen Weinberg gitu. Jadi ada tentang salam teori ya, Abdus Salam teori tentang kuantum dalam kuantum ya, fisika kuantum ya. Kok hari ini membisu semua, ini takjub semua dengan pengajaran dari ini Kiai Ahmad Fauzi. Pak Santi Amar, ya, apa kabar Pak Santi Amar? Luar biasa. Oke, makasih. Saya mau berdiskusi, ini sangat menarik. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat.
Kau bilang banyak yang tobat.